Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, para pecinta matematik. Perkenalkan, saya Panji. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Sindang. Pada channel saya ini, channel Hi I Know, berisikan tentang materi-materi matematika. Jadi bagi kalian yang sedang mencari referensi untuk menyelesaikan tugas matematik, silahkan kalian bisa mencarinya di channel ini, channel Hi I Know. Oleh karena itu, untuk mendukung berkembangnya channel saya, mohon sekiranya kalian bisa like, komen, serta subscribe. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang vektor. Lebih tepatnya adalah materi tentang perkalian skalar dot product. Baik, kita mulai. Dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Misalkan, ada vektor A dan ada vektor B. A dan B merupakan vektor bukan 0. A dan B membentuk sudut tertentu, sudut theta, yang nilainya, theta-nya ini adalah lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan pi atau 180 derajat. Maka perkalian antara A dikali B, atau bisa kita baca dengan A dot B, didefinisikan sebagai panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan kosinus sudut theta-nya, kosinus sudut apitnya. Ya, seperti itu. Jadi, vektor dikali dengan vektor dengan operasi dot product nanti akan menghasilkan skalar ya, berupa angka. Untuk lebih jelasnya, saya arahkan ke dalam contoh soal. Ya, misalkan ada vektor A yang panjangnya 6 satuan, kemudian ada vektor B ini ya, maksudnya vektor B, mohon maaf, yang panjangnya 8 satuan. Kemudian A dan B ini membentuk sudut 30 derajat. Maka kalau kita ingin mengalihkan A kali B, A dot B, maka nilainya ini berapa? Ya. Dengan rumus panjang A dikali panjang B dikali cos theta, kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Panjang A-nya 6, panjang B-nya adalah 8, kosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga 6 kali 8, 48, bisa kita bagi dengan 2. Sehingga jawabannya adalah 24 akar 3. Ya, dalam perkalian skalar dua vektor ini, itu nilainya akan sangat tergantung sekali dengan sudut apitnya. Akan sangat tergantung sekali dengan theta-nya. Maka rumus ini bisa saja akan berubah ya dalam keadaan tertentu. Ketika theta-nya ini misalkan 0 derajat, theta-nya misalkan 90 derajat, ataupun theta-nya 180 derajat. Selanjutnya, kita ke sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Nah, ini tadi sudah saya katakan, perkalian dua vektor nilainya akan sangat tergantung sekali dengan sudut apit kedua vektor tersebut. Nah, apabila vektor A dan vektor B ini sejajar, sehingga mengakibatkan sudut apitnya adalah theta-nya adalah 0 derajat, maka nilai cos 0 akan sama dengan 1. Dan rumus dot product tadi ini akan berkembang. Yang semula panjang A dikali panjang B dikali cos theta, ketika theta-nya sama dengan 0, maka akan berubah seperti ini. Ya, cos theta-nya tidak ada, habis. Karena cos 0 derajat adalah 1. Ya, bagaimana kalau A dan B ini membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus? Ya,
Ketika kedua vektor ini membentuk sudut 90 derajat, maka mengakibatkan cosnya 90 ya. Cos 90 adalah 0. Sehingga rumusnya pun akan berkembang. Akan menjadi seperti ini. A dot B sama dengan 0. Saat A dan B-nya tegak lurus atau 90 derajat. Bagaimana kalau keadaannya berlawanan arah 180 derajat? Ya, misalkan gini, A-nya ke arah kanan, B-nya ke arah kiri, sehingga antara A dan B ini membentuk sudut 180 derajat. Ya, maka cos 180 derajat adalah negatif 1. Ya, sehingga rumus ini akan berkembang menjadi bentuk seperti ini. Ya, jadi rumusnya bisa berkembang tergantung nilai sudut apitnya. Oke. Kemudian sifat yang keempat, ya, seperti ini. Tetanya kalau di antara 0 derajat sampai 90 derajat maka menghasilkan tanda positif dan seterusnya. Di dalam perkalian skalar dua vektor berlaku juga sifat komutatif. Ketika A dikalikan B, A dot B itu bisa kita tukar menjadi B dot A. Berlaku juga sifat distributif. Nah, di mana ini akan menjadi A dot B ditambah dengan A dot B ditambah dengan A dot C. A dot B dikurangi dengan A dot C. Ya, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Selain rumus tadi, ya, ternyata ada rumus lain untuk menentukan perkalian dua skalar. Rumus pertama itu membutuhkan theta, membutuhkan panjang A, membutuhkan panjang B, dan juga sudut di antara A dan B, atau membutuhkan theta. Bagaimana kalau vektor A dan vektor B-nya ini dalam bentuk komponen? Misalkan A-nya adalah A1I, ditambah A2J, ditambah A3K. Sedangkan B-nya adalah B1I, ditambah B2J, ditambah B3K. Maka A dot B akan sama dengan, ya, silakan kalian kalikan saja. Kalikan yang sejenis. Nah, komponen I dikali dengan komponen I, ditambah komponen J dikali dengan komponen J, dan komponen K dikali dengan komponen K. Maka akan menghasilkan rumus seperti ini. Ya, ini rumus pertama, ini rumus yang kedua. Lalu bagaimana kalau vektornya ini sejenis? A dikali A. Ya, A dikali A dot A akan sehingga kita akan ganti saja B1-nya dengan A1. A1 ditambah A2 ditambah A3 sehingga akan mengakibatkan seperti ini, A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Maka A dikali A dot A akan sama dengan panjang A dikuadratkan. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui ada titik A yang nilainya 1, 3, dan negatif 1, B-nya adalah 1, negatif 2, dan 5. Kemudian ada lagi C, mohon maaf ini maksudnya ini C. C-nya adalah 3, 2, dan 6. Hasil kali skalar antara AB dot BC. Maka langkah awal kalian tentukan dulu nih vektor AB-nya. Di mana AB itu adalah B dikurangi dengan A. Kita tuliskan B-nya 1, negatif 2, 5, dikurangi dengan A-nya 1, 3, negatif 1. Akan didapat nilai 1 kurangi 1 adalah 0, negatif 2 dikurangi 3, negatif 5, kemudian ini menjadi 6. Kemudian tentukan juga BC yang berarti C kurangi B. C-nya adalah 3, 2, 6. B-nya adalah 1, negatif 2, dan 5. Kita kurangkan 3 dikurangi 1 adalah 2.
2 dikurangi negatif 2 adalah 4, 6 dikurang 5 adalah 1. Oke. Selanjutnya, kalikan vektor AB kali dengan vektor BC. Ya sudah, kalikan saja komponen ini dengan komponen itu. 0 kalikan dengan 2. Ditambah negatif 5 kali dengan 4. Ditambah 6 dikali dengan 1. Maka ini akan menjadi 0 dikurangi 20 ditambah dengan 6. Maka nilainya adalah negatif 14. Contoh selanjutnya. Ya, diketahui panjang A adalah 4, panjang B-nya adalah 3, kemudian sudut antara A dan B adalah 60 derajat. Maka nilai dari A dikalikan dengan A tambah B. Baik, sesuai dengan sifat distributif vektor ya, maka ini bisa kita kalikan. Akan menjadi A dikali A ditambah vektor A dot B. Sesuai dengan rumus, A dot A adalah panjang A dikuadratkan. Kemudian A dot B adalah panjang A, panjang B dikalikan dengan cos. Di sini 60 derajat, berarti cos 60. Panjang A-nya adalah 4. 4 kuadrat. 4 dikalikan dengan 3, cos 60 adalah setengah. Maka 4 bisa kita bagi, nilainya ini 2. 4 kuadrat adalah 16, 2 kali 3, 6, sehingga jawabannya adalah 22. Ya, jadi kalian harus lebih teliti lagi kapan kita menggunakan rumus panjang A, panjang B cos theta, kapan kita menggunakan rumus perkalian komponen vektor. Ya, perhatikan juga nanti bentuk soalnya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, ini ada vektor A yang komponennya seperti ini, 3xi ditambah xj ditambah 6k, B-nya adalah 3i ditambah 3xj dikurang 5k. Ada unsur atau ada komponen yang masih belum diketahui nilainya. Dengan keterangan, katanya A dan B ini dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, kita ingat lagi bahwa dua vektor yang saling tegak lurus, maka A dot B-nya adalah 0. Ya. Ini dikarenakan A dan B saling tegak lurus. Nah, silakan kalian kalikan komponen-komponennya. 3x ya, komponen I dikali dengan komponen I. 3x dikali 3 ditambah x dikali dengan 3x ditambah 6 dikali dengan negatif 5 sama dengan 0. Ya, jadi I, J, dan K ini tidak masuk ke dalam perhitungan. Cukup dengan komponennya saja. Kita kalikan, maka akan menghasilkan 9x ditambah 3x kuadrat dikurangi 30 sama dengan 0. Oke, sederhanakan bentuknya. 3x kuadrat ditambah 9x dikurangi 30 sama dengan 0. Bisa disederhanakan dengan membaginya dengan 3. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. Silakan difaktorkan. X ditambah 5, X dikurangi 2. Hasil kalinya negatif 10, hasil jumlahnya adalah 3. Maka didapatkanlah nilai X-nya negatif 5 atau X-nya sama dengan 2. Ya, jadi rumus tadi itu akan berkembang ya. A dot B yang semula panjang A, panjang B dikali cos theta, awalnya kan ini rumus tuh. Ya, berhubung saling tegak lurus, tetanya ini 90 derajat, maka rumus ini akan berkembang seperti ini. Ini keadaan ketika saling tegak lurus. Oke, selanjutnya. Contoh soal yang keempat.
vektor A dan vektor B ini, ya komponennya seperti ini. Kemudian sudut apit antara A dan B adalah 180 derajat. Tentukan berapakah nilai X-nya. Oke, baik. Kita kalikan A dikali dengan B, A dot B akan sama dengan, ya silakan kalikan, berarti di sini 4X ditambah negatif 1 dikalikan dengan 2 ditambah 2 dikali negatif 4. Ya, A dot B bisa kita uraikan sebagai panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan cos theta. Kita tulis lagi 4X dikurangi 2 dikurangi dengan 8. Ya, di sini cos theta akan sama dengan 4X dikurangi 10 dibagi dengan panjang A dikali dengan panjang B. Ya, cos 180 derajat sama dengan 4X dikurangi 10 per panjang A-nya. Kita kuadratkan setiap komponennya, X kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kalikan dengan panjang B-nya, 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Cos 180 derajat bernilai negatif 1. Ya, 4X dikurangi 10 per akar X kuadrat ditambah 1 tambah 4 tambah 5. Dikalikan dengan 4 kuadrat 16, 16 ditambah 4 20, 20 tambah 16, akar 36. Lalu ini bisa kali silang ke sana. Gitu ya. Negatif, buka kurung, akar X kuadrat ditambah 5 dikali akar 36 adalah 6. Sama dengan 4X dikurangi 10. Karena posisi X ini terkurung di dalam akar, maka untuk melepasnya, silakan kedua ruas dikuadratkan. Tanda negatif dikuadratkan akan positif, ini akan lepas tandanya, X kuadrat ditambah 5, 6 dikuadratkan adalah 36. Di ruas kanan kita kuadratkan juga, akan menjadi 16X kuadrat, 2 kali 10 kali 4 adalah negatif 80X, 10 dikuadratkan adalah 100. Lalu ini bisa kita kalikan, 36X kuadrat ditambah 5 dikali 36 adalah 180. Sama dengan 16X kuadrat min 80X ditambah 100. Langkah selanjutnya adalah memindahkan ini ke sini. Jadi nanti 36X kuadratnya dikurangi 16X kuadrat. Kemudian ini pindah jadi plus 80X ditambah 180 dikurangi 100 sama dengan 0. Ini akan menjadi 20X kuadrat ditambah 80X ditambah 80 sama dengan 0. Ya, bisa disederhanakan dengan membaginya 20 akan menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Silakan difaktorkan, cari akar-akarnya. Hasil kalinya adalah 4 kalau dijumlahkan bernilai 4. Maka akan didapat angka 2 dan 2. X ditambah 2, X ditambah 2. Maka X yang kita cari adalah negatif 2 atau X sama dengan negatif 2. Ya, ini jawabannya. X yang memenuhi adalah negatif 2. Oke. Selanjutnya, perhatikan. Sudut antar dua vektor. Ya, telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa ya, A dot B itu memiliki dua rumus.
ada yang menggunakan sudut, ada yang menggunakan perkalian antar komponen. Pada dasarnya, baik rumus 1 maupun rumus 2 ini adalah sama. Sehingga kedua rumus tersebut bisa kita gabungkan. Ya, bisa kita gabungkan. Ya, A dot B sama dengan A dot B. Rumus pertama adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Rumus kedua adalah A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Maka untuk menentukan nilai sudut kedua vektor, nah ini akan menjadi seperti ini. A3B3 dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Dan muncullah rumus baru ya. Dari penggabungan rumus perkalian antar dua vektor tersebut, muncullah rumus baru untuk menentukan sudut antar dua vektor. Oke, contoh soal. Misalkan ada X yang nilainya 10, 14, dan negatif 10. Kemudian Y, titik Y, 8, 14, negatif 6. Dan Z, 4, 14, negatif 18. X, Y, Z merupakan segitiga. Jika U adalah X, Y, dan V adalah YZ, besar sudut antara U dan V adalah. Baik, langkah pertama kita sketsakan terlebih dahulu segitiganya. Ya, di sini ada segitiga X, Y, Z. U merupakan vektor XY. Nah, ini U-nya. Kemudian YZ adalah vektor V. Nah, ini vektor V-nya. Besar sudut antara U dan V. Nah, ini yang kita cari. Berapakah nilai ini? Ya. Di dalam perkalian skalar dua vektor, arah vektor itu seharusnya arah keluar. Ya. Jadi, misalkan di sini U-nya, di sini V-nya. Nah, ini harusnya kita arahnya keluar gitu ya. U-nya arah ke atas. Nah, ini kita butuh arah yang keluar. Nah, sehingga kita butuh YZ. Ya, butuh juga yang keduanya, vektor yang keduanya adalah YX. Ya, YZ dan YX. Nah, XY tidak kita butuhkan sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah YX. Oke, baik. YZ adalah pengurangan Z dikurangi Y. Z dikurangi Y. Z dikurangi dengan Y. 4 dikurangi 8, negatif 4. 14 dikurangi 14 adalah 0. Negatif 18 dikurangi dengan negatif 6 adalah negatif 12. Sedangkan YX ini pengurangan antara X dikurangi Y. Ya. Silakan bisa kurangkan langsung. X dikurangi Y, 10 dikurangi dengan 8 adalah 2. 14 kurangi 14, 0. Negatif 10 dikurangi negatif 6 adalah negatif 4. Oke, besar sudut. Kita tuliskan cos theta. Nah, A1B1, A2B2, A3B3. Ini rumusnya. Per panjang A dikali panjang B. Oke, silakan kalikan komponen-komponennya. Negatif 4 dikali 2, negatif 8. Ditambah 0 kali 0, 0. 12 dikali dengan negatif 4 adalah 48. Per panjang A adalah negatif 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat dikali dengan 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. 48 dikurangi 8 adalah 40 per 144 ditambah
16. 144 ditambah 16 kita dapatkan 160. Akar 160. Dikalikan dengan 4 ditambah 16. Akar 20. Oke, bisa kita sederhanakan 160 itu adalah 4 akar 10. Sebab 4 kuadrat itu kan 16, 16 dikali 10, 160. Sedangkan 20 bisa kita ganti dengan 2 akar 5. Maka 40 kita bagi dengan 8 akar 50. 40 bisa dibagi dengan 8, maka nilainya 5. Akar 50-nya adalah 5 akar 2. Bisa kita bagi menjadi 1 per akar 2. Lalu 1 per akar 2 ini dirasionalkan, masing-masing dikali akar 2, menghasilkan 1/2 akar 2. Maka cos theta nilainya setengah akar 2. Cos berapa derajat yang setengah akar 2? Kita dapatkan sudutnya 45 derajat. Jadi sudut yang dimaksud di sini adalah 45 derajat. Baik, selanjutnya. Contoh lagi. Komponen vektor A adalah I ditambah akar 2J ditambah PK. Kemudian ada lagi vektor B dengan komponen I dikurangi akar 2J ditambah PK. Sudut antara A dan B adalah 60 derajat, maka tentukan P-nya. Ya, jadi di sini diketahui sudutnya ada vektor A, ada vektor B, sudutnya 60 derajat, maka diminta menentukan komponen P ini berapa. Baik, langsung saja kita gunakan rumus cos theta sama dengan A1B1 A2B2 ditambah A3B3 per panjang A-nya ya, per panjang A dikali panjang B. Cos 60 derajat A1 kali B1. Oke. A. Nah, ini I kalikan dengan I. Karena koefisiennya masing-masing 1, jadi 1 dikali 1. Ditambah J kali J. Akar 2 dikali dengan negatif akar 2. Sekarang K dengan K. K dengan K. P dikali dengan P. Per panjang A adalah akar 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat ditambah P kuadrat dikali dengan akar 1 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Cos 60 ini nilainya adalah setengah. Kita selesaikan bagian atas, 1 dikurangi 2 ditambah P kuadrat per akar 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat adalah 3. Jadi ini P kuadrat tambah 3. Begitu juga ini akan menjadi P kuadrat ditambah 3. 1/2 kita sederhanakan. 1 dikurangi 2 adalah -1. Sedangkan untuk bagian penyebut ini nilainya sama. Maka kalau kita kalikan akarnya akan hilang, akan habis. Selanjutnya, kali silang. Nah, ini kali silang. Berarti P kuadrat ditambah 3 akan sama dengan kali silang 2P kuadrat dikurangi 2. Oke. P kuadrat dikurangi 2P kuadrat akan sama dengan 3-nya pindah ke sini, negatif 2 ya, dikurangi 3. Akan menjadi negatif P kuadrat sama dengan negatif 5. Habis dibagi, maka P-nya saja adalah plus minus akar 5. Nah, ini dia jawabannya. Plus minus akar 5.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai ketemu di tema-tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.